Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya dengan jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Di video ini ada pertanyaan, Quran, tidak ada Tuhan selain dari yang dipercaya Bani Israel. Islam, mari beriman kepada Tuhannya Bani Quraisy. Apa betul? Saya kasih naik ini ada Jibril. Oke, kita kasih naik Jibril. Ya, selamat malam Saudara Jibril. Selamat malam Kang Edis. Kok tambah Muslim ya, ganteng Bang, Kang ya? Edis? Iya, kok tambah ganteng, kacamatanya di mana beli itu? Mantap dong. Oh ini jangan salah nih. Ini kacamatanya ini yang pakai ini tadinya artis dan orang penting ini dikasih sama saya. Iya. Memang mahal itu. Jelas. Betul. Ini nggak kebeli ini. Ini seharga mobil Ferrari. Kalau dibeli ini. Iya, harganya 1,5 miliar. Tapi daun semua daun. Nah. Ayo silakan Bang. Bang Jibril, Anda kan seorang muslim ya Bang ya? Enggak, cuman kangen aja saya Kang Edis. Jangan kangen sama saya Bang, sama si Bang. Apa. Ya begini Bang Jibril. Gimana? Selama saya membaca Al-Quran, itu saya dapati di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Bahkan Al-Quran mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Halo? Terus? Iya, halo. Betul itu Bang? Betul atau tidak? Gimana? Enggak jelas Bang. Coba. Nah kan nggak jelas kan? Coba lagi. Saya ulangin. Ya. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Enggak betul Bang. Tidak betul katanya. Oke, abang ada Al-Quran di situ. Malas mengambil uang ada di belakang. Iya teman-teman sudah lihat ya. Jadi ini 12.800 manusia yang menonton secara langsung di TikTok. Ya, manusia Itu menjadi saksi bahwasanya memang kita akan sangat kesulitan mencari orang Islam yang ngerti Al-Quran. Bahkan mereka itu sangat malas. Kalau disuruh baca Al-Quran, mereka itu sangat malas, teman-teman. Sama tawa kere. Iya, sangat malas. Oke, Jibril, saya kasih dulu kesempatan kepada muslim yang lain ya. Iya. Oke, terima kasih Bang Jibril. Jangan dipaksakan, teman-teman. Ya, ini kita harus bersyukur orang Islam itu tidak melek Al-Quran. Kalau mereka melek Al-Quran, nanti kita diperangi. Oke ya, kita turunkan dulu ya. Kita harus bersyukur mereka tidak melek Al-Quran. Seandainya orang Islam itu melek Al-Quran, teman-teman, itu ada satu ayat yang berkata, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Selesai. Iya. Makanya kita bersyukur mereka tidak ngerti isi Al-Quran. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Saifullah. Oke, Saifullah, yuk. Selamat malam Saifullah. Ya, selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Bang Saifullah, nyalakan kamera Bang. Muslim ya Bang ya? Iya. Oke, silakan yuk. 1000%. Ya, silakan. Nyalakan kamera, mari kita diskusi dengan baik. Saudara Saifullah, silakan. Oke. Nah, agak sini Bang. Tegap. Nah, gitu kan keren. Ini tanpa kacamata. Ya, kita sudah tahu kok Bang Saifullah sudah tahu. Bang Saifullah, tema kita malam ini mengenai tidak ada Tuhan yang dipercayai, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel.
menurut Al-Quran, tapi orang Islam nggak percaya. Kenapa? Ya kalau itu menurut Al-Quran saya percaya, Bang. Kok kalau? Berarti selama ini Anda Kalau tidak pernah itu tahu itu? kalau itu memang ya menurut Al-Quran, saya percaya. Oke. Gitu. Kalau memang Tuhan yang benar itu adalah Tapi Tuhan yang dipercaya oleh kalau Bani itu Israel, menurut Alkitab saya tidak percaya begitu. menurut Al-Quran. Kalau menurut Al-Quran saya percaya. Oke. Nah, kalau memang menurut Al-Quran bahwa Tuhan yang benar itu tidak ada Tuhan selain yang dipercaya oleh Bani Israel, kenapa malah kalian itu nyembah Tuhannya Bani Quraisy? Malah mengikuti ajaran Tuhannya Bani Quraisy dan penduduk Bani Quraisy yang tukang cium-cium batu. Silakan. Kapan yang nyium batu, Bang? Kapan nyium batu? Jadi umat muslim yang pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu? Gak ada yang nyium batu. Gak ada yang nyium. Oke Bang, karena Anda orangnya suka menipu diri sendiri, ya menurut saya ini tidak ada gunanya lagi dilanjutkan Bang. Jadi orang Islam, Anda tidak tahu ada orang Islam yang pergi ke Arab nyiumin batu, Anda tidak tahu itu? Hajar Aswad itu bukan batu. Hajar Aswad bukan batu. Hajar Aswad. Hajar Aswad itu apa? Bukan batu. Kalau batu kan itu kerikil di luar rumah itu. Oke, Hajar Aswad itu apa bahasa Indonesianya? Ya kurang tahu saya. Wah, kurang tahu saya. Aduh, gimana tak iya? Hajar Aswad itu kalau diterjemahkan artinya batu hitam. Inilah orang Islam nih. Bahasa Arab tapi nggak tahu artinya. Hajar Aswad itu bahasa Arab. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya batu hitam. Aduh. Muslim. Bang. Muslim, dengarkan. Karena Anda mengikuti ajarannya orang Quraisy. Bang, muka jangan di setengah-setengahin, Bang. Udah malu jadi orang Islam? Kalau sudah malu jadi orang Islam, bangga saya. Kalau masih bangga jadi orang Islam, oke. Nah, gini. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, kenapa Anda malah mengikuti Tuhannya orang Quraisy yang ngajarin nyiumin Hajar Aswad batu hitam? Jawab. Kita itu bukan menyembah batu. Ya. Itu cuma rukun Islam yang keberapa itu. Ya, bagi yang mampu, ya itu naik haji. Iya, kenapa dicium-ciumin batu itu? Kalau menyembahnya ya tiap harinya cuma sholat 5 waktu, Bang. Iya, kenapa kalian cium-ciumi batu itu? Ya pengen barokahnya Barokahnya Nabi, kan begitu. Mereka cari barokah ke batu, teman-teman. Ya inilah teman-teman akibat umat muslim mengikuti Tuhan Bani Quraisy. Sesembahannya orang Quraisy, akhirnya mereka nyium-nyiumin batu di Arab. Padahal Al-Quran sendiri mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Tapi umat Islam tidak percaya Al-Quran. Mereka lebih percaya Tuhannya Bani Quraisy sehingga mereka pergi ke Arab nyium-nyiumin batu itu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Saya pulang. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Yuk, silakan. Oke, ini ada HAMD. Sebentar ya, HAMD. Di mana tadi HAMD? Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Saya mau kasih naik ini HAMD. Oke, HAMD. Yuk, silakan. Ini kemarin yang marah-marah ini. Ini orangnya ini, darahmu halal. Masa diskusi darahmu halal? Nyok kabar kita. HAMD, nyok kabar kita.
Gimana apologetnya? Udah terpenuhi Iyo, belum? kabar, kedah. Tanya kabar, Saya marah. kasihan lihat kamu apologetnya belum Nyo kabar, terpenuhi. kedah. Ditanya kabar, nyo kabar, Mana? wawai, Minta kabar sumbangan wawai. nggak? Mau minta sumbangan nggak? Wawai kabar, kabar wawai. Mau minta sumbangan Nah, apologetnya ditanya nggak? kabar, langsung marah. Aduh. Kasihan Nyo saya lihat kamu kabar, nih cari kedah. uang. Ditanya kabar, Cara kamu kenapa cari uang, marah-marah saya ditanya kasihan lihat kamu. kabar? Gimana apologetnya? Iya, saya Perlu tanya bantuan kabar saya dulu nggak? gimana kabar Pak Ali, Enggak, saya gimana nanya, kabar? apologet kamu udah terpenuhi belum? Ya belum lah, gimana? Masih Oh, dalam perlu waktu. bantuan saya nggak? Nggak perlu, nggak perlu. Karena saya lihat kasihan tuh Nggak, orang-orang Kristen. kamu hanya perlu membantu saya Karena dalam saya hal lihat mengungkap apa orang-orang yang saya Kristen katakan aja itu nggak mau benar. bantu kamu. Gimana? Kasihan saya lihat. Setuju? Kasihan saya. Ini kok kita jadi ngomong masing-masing ini? Gimana? Iya, Anda mau ngapain? kemari, mau diskusi atau mau curhat? Nah, saya kasihan aja lihat kamu apologetnya nggak pernah terpenuhi. Iya, tidak masalah. Saya nggak perlu butuh Orang kasihan. Kristen aja Tidak saya lihat nggak masalah. mendukung Saya kamu. tidak memerluki Kasihan. kasihanmu. Sekarang begini. Cara kamu mencari Apakah kamu uang naik saya ke lihat sini mau diskusi salah. atau mau curhat? Begini, saya kasih saran kamu. Enggak, kamu Kalau ke sini mau agama diskusi itu, apa mau curhat? membahas agama itu Nah, sangat sensitif. Ya, dengar dulu. Ya, baiklah. Di bawah saja kamu Sensitif. tidur, kamu di bawah sana. Ayo. Karena memang ini teman-teman memang nggak terbantahkan. Nggak terbantahkan. Dia tahu kalau kita bahas ini mati kita teman-teman. Iya. Karena Al-Quran memang mengatakan tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Nggak ada Tuhan selain itu menurut Al-Quran. Orang Muslim sekarang tidak percaya Tuhannya Bani Israel. Nggak percaya. Mereka lebih percaya dengan Tuhannya Bani Quraisy. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu mereka punya kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Mereka itu tawaf. Tawaf di Ka'bah itu. Di Quran nggak ada itu, Ka'bah itu nggak ada. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat naik hajilah kamu ke Mekah, nggak ada. Ya, di dalam Al-Quran tidak pernah Anda disuruh ke itu. Ke Mekah nggak pernah ada. Kalau ada saya lompat dari Monas. Dengar, saya ini 13 tahun baca Al-Quran. 13 tahun saya memperdalam Al-Quran. Menurut Al-Quran, tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada disuruh naik haji ke Mekah. Nekat yang nyata. Ya. Ayo, silakan. Ini ada Ibnu Kalam nih. Ayo. Ini Muslim ini, Ibnu Kalam ini. Tapi nggak tahu, udah dalam perjalanan dia meninggalkan agama Islam. Ya, selamat malam Pak Kalam. Ya, selamat malam, selamat malam. Ya Pak Kalam, bagaimana ini Pak Kalam? Saya ingin menyadarkan orang-orang Islam bahwasanya Al-Quran berkata tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel. Tapi umat Muslim malah marah-marah Pak Kalam. Gimana Pak Kalam? Silakan. Ya, padahal ayat itu tertulis dalam Al-Quran. Ya, sayangnya itu dinafikan dengan ayat. Nafi itu artinya dibatalkan oleh atau disingkirkan atau ditutupi oleh ayat yang lain, Kang. Dengan ayat Nabi Muhammad diperintahkan untuk menuhankan Tuhan negeri Mekah. Nah itu dia. Yang ngomong di situ yang mengatakan Tuhannya orang Israel itu adalah Tuhan yang benar adalah Fir'aun. Fir'aun, ya. Karena Nabi Muhammad, ya Fir'aun yang ngomong itu. Fir'aun yang ngomong. Iya, dan banyak ayat-ayat lain yang mengatakan bahwa Bani Israel itu dilebihkan atas segala bangsa. Betul, fakta tidak bisa dipungkiri, termasuk kecerdasan, ekonomi, kedokteran dan segala-galanya angkasa luar. Ya, tapi sayangnya begini Pak Kalam, kenapa umat Muslim sekarang itu mereka malah melakukan ritual pemujaan Tuhannya orang Quraisy? Ya, seperti mereka naik haji ke Mekah, kemudian mereka tawaf di sana, kemudian mereka
mencium-ciumi sebongkah batu di sana, lari-lari, desak-desak, injak-injakan mereka hanya untuk menciumi sebongkah batu. Ya kan kewajiban rukun iman diwajibkan bagi orang Islam yang mampu, dan itu napak tilas. Artinya mengingat kembali apa yang pernah dilakukan Ibrahim. Tapi kalau dipikir-pikir di dalam Alkitab, di Taurat tidak pernah. Nah, itu tidak pernah dia. Abraham melakukan itu. Iya, padahal di dalam Al-Quran, Pak Kalam, ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Cahaya, petunjuk dan cahaya. Tapi orang Muslim nggak percaya bahwa di dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Mereka percaya petunjuk dan cahaya itu adanya di dalam kitab hadis. Adanya kitab sesudah Al-Quran. Iya. Bermasalah. Iya. Malah merubah-rubah Al-Quran kan. Betul. Zalikal kitab Mereka lebih suka kitab-kitab hadis yang kadang-kadang isinya pelajaran dari monyet. Kemarin Ya, berarti saya ada bahas itu KUA-nya. mengenai- Kalau monyet menikah berarti ada KUA-nya kan? Iya. Kan di dalam hadis itu dikatakan ada monyet yang berzina katanya, betul? Iya, betul. Kemudian dirajam oleh monyet-monyet lainnya pakai batu kan? Ya. Nah itu, sejak kapan monyet itu nikah ada KUA-nya di Jepang? Sehingga dikatakan monyet berzina. Makanya, makanya orang Islam ini tiap hari saya perhatikan sudah makin ungkawara. Iya. Katanya monyet menikah berzina. itu atsar, itu namanya atsar, bukan hadis itu atsar, perkataan sahabat itu. Iya, kan kata Muhammad kan jika kamu mau mempelajari agama Islam maka ikutilah para sahabat, kan gitu. Kan Muhammad yang nyuruh mengikuti para sahabat. Nah, sementara sahabat mengatakan monyet berzina. Iya, betul. Sejak kapan monyet ijab kabul, kan begitu. Tapi yang jelas itu bukan hadis, bukan ucapan Nabi Muhammad, hanya ucapannya sahabat saja. Iya, tapi kan sahabat itu kan mendapat konfirmasi dari Muhammad. Ya, Sebaik-baiknya umat Muslim, kata Muhammad. Legitimasi dari Rasul. Betul. Mendapat legitimasi, ya. Sebaik-baiknya umat, kata Muhammad, itu adalah generasi para sahabat. Ya. Betul. Betul. Iya. Jadi nggak mungkin umat Islam generasi sekarang itu lebih baik dari generasi para sahabat, nggak mungkin. Nah, tapi menjadi kendala Pak Kalam, gini. Yang menjadi problem besar Pak Kalam, bahwa para sahabat itu mereka baku pedang, baku tikam, mereka baku bunuh. Iya, betul. Ya, itu yang terjadi di dunia Islam, teman-teman. Setelah Muhammad meninggal, itu para sahabat itu baku bunuh. Iya. Iya, terjadi perang Siffin, perang Karbala, perang Jamal, itu baku bantai mereka itu. Itulah yang kata Muhammad generasi terbaik itu. Iya, memang seperti itu orang Islam tuh, kalian kayak begitu. Harus contoh apa yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, makanya kalau kalian pergi ke Timur Tengah sana ya kayak begitu tuh. Satu sama lain potong-potongan itu memang begitu. Itulah orang Islam. Begitu. Ya harapannya Nabi Muhammad baik, tapi faktanya kan tidak. Termasuk semacam aura, ya, semacam apakah salat itu hebat atau apakah salat itu menimbulkan suatu aura untuk menolak kejahatan. Ternyata tidak, saudara, karena Khalifah Umar itu sedang salat dan ditikam. Demikian pula Khalifah Utsman itu sedang membaca Al-Quran, kemudian beliau dibacok. Jadi coba Anda pikirkan ini bagi umat Islam, pikirkan itu. Kenapa bisa begitu? Apa auranya itu? Apa pengaruhnya itu membaca Al-Quran? Itu sahabat Nabi yang membaca Al-Quran itu luar biasa. Dia punya ilmu nausarat, ilmu kiraat bagus. Tapi faktanya sementara baca Al-Quran, ya dia dibacok. Sementara baca Al-Quran dia dibacok.
Apa suara saya terdengar? Tidak terdengar suara. Oh iya, iya. Makanya, oke, Ya. tadi saya lagi perbaiki di YouTube Ya. saya, karena nggak tahu, putus-putus. Saya nggak tahu teman-teman, ya ini masih agak sedikit kacau ya pengaturan ini supaya live di 2 tempat. Karena saya harus pindah ke sana kemari. Ya. Pak Kalam, intinya begini Pak Kalam. Ketika kita Tidak, saya tambahkan dulu sedikit Oh ya, penjelasan silakan, saya. silakan Pak Kalam. Ya. Silakan. Jadi misalnya salat tadi apa pengaruhnya dengan membaca Al-Quran? Saya lihat itu peristiwanya tidak terlalu berpengaruh. Khalifah Umar sedang salat, dia ditikam. Khalifah Utsman sedang baca Quran, beliau dibaca. Khalifah Ali sedang berwudu, beliau dibaca. Jadi saya harap ulama-ulama itu mengevaluasi kembali itu apa mukjizat-mukjizatnya itu. Apa mukjizatnya itu. Ya, kemudian tadi ada saya membuat video di YouTube live terkait dengan bahwa Musa itu menyembah Allah. Itu ada kekeliruan besar kalau dikatakan Musa menyembah Allah. Karena Musa itu dia memanggil Tuhannya dengan Eli, Eli. Sedangkan Allahnya Nabi Muhammad itu tidak bisa ngomong El. Coba periksa di Al-Quran, Israel. Ya, Ismail. Ya, Dia tidak bisa ngomong El, tidak bisa. Tidak ada bahasa Arabnya huruf E. Jadi Musa akan kebingungan kalau dia menuhankan Allah berbahasa Arab. Makanya saya bilang begini, kalau Quran mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai Bani Israel, sejak kapan Bani Israel bilang-bilang Allah? Sejak kapan? Ya, tidak pernah. Makanya saya bilang kalian itu habis dikerjain. Malah tidak bisa ngomong tidak bisa mau ngomong Adonai, Elohim, tidak bisa. Iya. Tidak Maksudnya bisa. intinya begini Pak Kalam, kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa Tuhan yang benar itu yang dipercayai oleh Bani Israel. Artinya, kalau kita ingin mempelajari firman Tuhan, berarti belajar kepada Bani Israel. Betul, Pak Kalam? Ya, malah kan diperintahkan bertanya. Malah dikatakan percayalah kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bukan dikatakan dalam Al-Quran percayalah kitab-kitab sesudah Al-Quran. Tapi yang dilakukan umat muslim mempercayai kitab-kitab sesudah Al-Quran, Pak Kalam. Ya, bermasalah. Iya. Oke lah, begitu ya Pak Kalam ya. Ya, terima kasih. Oke, sama-sama Pak Kalam. Saya turunkan dulu Pak Kalam. Selamat malam Pak Kalam ya. Ya. Oke, mari ya teman-teman ya sekalian. Teman-teman sekalian, kepada sobat-sobat yang muslim, ayo. Marilah diskusi dengan baik, yuk. Mari, ayo kita berargumen di sini. Jangan datang-datang tuh marah-marah, kesetanan, kesurupan, begitu yuk. Ya, silakan teman-teman, kita kasih naik ada ini udah ngantri dari tadi ya. Ahmad Lisan. Oke, ada Ahmad Lisan. Sebentar, kita kasih naik saudara Ahmad Lisan. Oke, Ahmad Lisan, selamat malam. Saudara Ahmad Lisan. Ya, Bang. Halo? Ya, Muslim, Bang. Halo. Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ahmad Lisan, nyalakan kamera. Silakan. Ahmad Lisan. Ya, Bang. Oke. Oke, Bang. Ya, Bang Ahmad Lisan, Anda seorang Muslim? Muslim, Bang. Oke, silakan Bang. Ayo, tema kita seputar ini Bang ya. Bahwa Quran itu berkata bahwa tidak ada Tuhan selain yang dipercayai oleh Bani Israel. Maksudnya gimana itu, Bang? Nah, kan? Jadi Anda selama jadi orang Islam tidak pernah dengar itu? Oh, gini, Bang. Bukan. Selama Anda jadi orang Islam, Anda tidak pernah dengar ini? Ya, dengar juga, Bang. Dengar juga. Terus kenapa Anda kaget? Kenapa Anda merasa kaget seperti ada sesuatu yang baru Anda dengar seumur hidup? Oh, gini, Bang.
Saya pun salah satu penggemar abang juga, kan gitu. Karena abang lah saya mengerti ajaran-ajaran mana yang salah, mana yang baik di dalam TikTok ini saya bisa belajar sama abang. Cuman bang, abang ada yang salah abang. Makasih Bang Stefan. Di dalam tema abang itu. Salahnya? Stop menuhankan Muhammad. Stop menuhankan Muhammad. Jadi abang belum sadar bahwa orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Justru itu bang, Muhammad itu Tuhan. Nah kan? Oke, jadi Anda Contohnya sudah... gini bang. Sebentar bang, ini nanti jangan-jangan Anda dibilang sebentar. Harus saya naikkan dulu Muslim yang lain ya, supaya kita bisa mengkonfirmasi. Kita kasih naik dulu Muslim yang lain, supaya kita mengkonfirmasi apakah dia ini Islam betulan atau Islam gadungan ya. Nanti dia Muslim mengakui Muhammad itu Tuhan, tapi ternyata dia bukan Islam. Yuk, oke. Kita kasih naik nih. Ada Rijal Motor. Oke, Udo Rijal Motor. Nyalakan kamera, Udo. Bentar, Des. Oke. Ahmad Lisan, apa bukti atau apa yang membuat kami yakin bahwa Anda seorang Muslim betulan? Oh, saya ngucap ya bang ya, ini Silakan. demi Allah bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke, apakah Muhammad itu Tuhanmu? Tuhan saya, karena dia utusan. Iya, Tuhannya kan? Lihat itu kalian. Nah, ya. Contohnya begini bang. Ada seorang presiden dengan wakilnya. Presiden ini pergi ke luar negeri, seutuhnya diberikan kekuasaan kepada wakilnya. Artinya Muhammad itu artinya sebagai pengganti Allah gitu ya? Benar. Oke, saya tanya dulu Rijal. Rijal, coba dikonfirmasi dulu Ahmad Lisan ini, apakah dia itu betul-betul seorang Muslim? Dis, sebenarnya Kayak otak Dis gitu. Orang-orang akal dan pikirannya bagaimana? Enggak, saya gini aja Rijal. Coba konfirmasi Ahmad Lisan bahwa dia betul seorang Muslim, coba. enggak, Bang Ahmad Lisan Nabi Muhammad itu menurut Anda kan Tuhan. Kalau menurut saya dia hanya seorang Rasul. Dan Anda memperkuat argumen Anda. Anda dapat dari mana pelajaran itu? Apakah Anda dapat dari kudis atau Anda dapat dari iblis? Itu harus Anda konfirmasi. Bagaimana Anda Bang, bisa... dia kan pemimpin di bumi ini. Di bumi ini dia pemimpin. Iya, pemimpin bukan berarti dia Tuhan. Nggak mengikuti kamu Nabi, nggak mengikuti Nabi Muhammad. Iya, aku mengikuti Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad itu bukan sesembahan, bukan Tuhan. Nggak ada satu umat Islam pun yang mengakui kalau Nabi Muhammad kamu itu nggak adalah tahu sesembahan. definisi Tuhan itu apa? Kamu nggak tahu definisi Tuhan itu apa? Kau jelaskan, Bang Ahmad, silakan kau jelaskan apa menurutmu itu Tuhan. Coba, definisi Tuhan menurutmu apa? Definisi Tuhan itu pemimpin. Dia yang memimpin di Tuhan bumi itu, ini. Tuhan itu dalam bahasa apa? Coba kau jelaskan dulu. Tuhan itu dalam bahasa apa? Dalam segi bahasa. Bahasa Indonesia. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya, Bang? Ya. Rob. Oke, sebentar. Oke, so Rijal. Oke, Rijal, Muhammad itu Rob bukan? Ya, kalau dikaitkan Iya. dengan Lihat nih Bang Ahmad, ini munafik nih Rijal nih. Dia mengakui Muhammad itu Rob katanya. pertanyaan kau tadi kan. Rijal, Makanya, sebentar. Bang, Coba Rijal. itu, Enggak, sebentar. dari Rijal. Muhammad itu Apakah jangan Muhammad keras itu kepala. Rob? Apakah Muhammad itu Rob?
Ya, Muhammad itu adalah Robnya bagi Sudah diakuinya Bang Ahmad. Bahasa Indonesia Tuhan kan? Bahasa Indonesia Tuhan kan? Iya, bahasa Indonesianya Rob itu Tuhan. Bukan, Bang. Abang tahu nggak? Bukan Dalam katanya. terjemahan Rob itu ketika dia dikaitkan dengan makhluk. Inilah standar gandanya mereka. Kau bukan standar ganda, Des. Ini kita bahas, kau kan tadi bahas tidak Oke, ada arti ya Rob itu apa? Sebentar. Ya Rob itu artinya apa? Bahasa Indonesianya? itu makanya ketika dikaitkan dengan makhluk. Sebentar, Rizal. Ketika ada seorang muslim berkata, "Ya Rob." Coba bahasa Indonesia kan dulu apa itu? Itu artinya Tuhan. Itu Ya Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengatakan kepada Muhammad, "Ya Robku," kepada Muhammad, berarti apa bahasa Indonesianya? nggak pernah kepada Nabi. Nah, kan tadi katanya Rob, sekarang nggak pernah. Oke, Muhammad Rob nggak? Sebentar, Muhammad itu Rob bukan? Secara bahasa. Rizal, kau jangan boros-boros ngomongnya. Muhammad itu Rob atau bukan? Iya, Rob pemimpin. Oke, berarti ketika kamu sapa Muhammad dengan ya Rob, salah nggak? Salah. Nah, kan Rob tapi salah. Coba gimana? Muhammad, ini kayaknya pasien rumah sakit jiwa lepas ini, coba. Ya, itu adalah kata Tuhan yang ketika dikaitkan dengan makhluk dia nggak akan nyambung. Maka dia Rabbil Alamin. Maka Allah itu Tuhan semesta alam. Ketika dia berkaitan dengan makhluk, contohnya Fir'aun berkata, "Ana Rabbukumul A'la." Itu beda perbedaan. Oke, ketika Al-Qur'an berkata, oke, saya turuti. Saya ikuti. Ketika Fir'aun berkata, "Anna Rabbukum A'la." Diterjemahkan apa oleh Al-Qur'an? Dia adalah raja, pemimpin. Di mana? Coba mana? Surat berapa itu? Kita bukakan. Surat berapa? Ini Ya, kalau ini bohong mereka. Coba berapa? Surat berapa? Enggak, sebentar, surat berapa? Surat berapa? Ayo. Surat berapa? Kau nggak bisa bahasa Al-Quran, kau nggak bisa bahasa Arab. Kau hanya Surat berpegang berapa? kepada terjemahan, Surat berapa? Kemudian terjemahan. Sebentar. Baca Quran aja bisa, Bang. Artinya yang parah. Sebentar, enggak, kita cari dulu artinya. Itu ada di dalam sebentar ya. Di dalam Quran surat Al-Qasas, sebentar. Oke. Itu ada di dalam surat An-Nazi'at 24. Oke, An-Nazi'at 24 ya. An-Nazi'at 24. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, benar dia. Nah, katanya Tuhan. Enggak. Muhammad Rob nggak? Muhammad itu Rob bukan? Iya, Rob. Oke, berarti kalau diterjemahkan Tuhan salah, benar atau salah? Tuhan. Rizal. Memang Rizal. Oke, saya balikin kamera saya sebentar. Saya balikin kamera saya dulu. Sabar. Ntar dulu. Enggak, nih balikin dulu nih. Coba baca dulu. Coba baca. Iya, aku tahu itu Ya, terjemahan. surat An-Nazi'at. Sebentar, surat An-Nazi'at ayat 24. Ya, di mana di sini Firaun berkata, "Anna rabbukum ma'la." Betul? Betul. Ya, itu kan sudah diterjemahkan apa? Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Nah, ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Robmu, diterjemahkan oleh Al-Quran, saya ini Tuhanmu, bukan saya ini rajamu. Nah, sekarang ketika kamu percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, dan dia berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rob kalian, berarti bahasa Indonesianya apa? Nggak ada, mana ada? Coba ada ayatnya yang seperti itu. Oke, jadi Muhammad Robnya umat Muslim bukan? Ya, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu adalah pemimpin. Iya, Robnya umat Muslim bukan dia? Rob, Bang, Rob. Kalau diartikan. Inilah kalian ini. Kalau di bahasa Indonesia kan Tuhan, Bang. Iya, Tuhan Muhammad itu Tuhan kalian. Oke, sebentar, saya kasih kesempatan dulu, Pak Ahmad Lisan. Kok malu Coba, sih, Bang? Kok malu, gini, Bang? Pak Ahmad Lisan, coba berikan kepada kaum muslimin wal muslimat bahwa Muhammad itu Tuhannya kan umat Islam. Silakan, Bang.
narasikan dulu Bang. Nah, contohnya gini Bang, saya punya anak, udah, jadi suatu saat saya pergi, jadi yang menjaga adik-adiknya itu kan abangnya inilah abangnya ini jadi rob. Nggak nyambung analogi. Jadi Tuhannya, Tuhan orang ini, dia yang mengatur kau cari semuanya. analogi yang agak pintar dikit, kau cari analogi. Makanya yang abang harus pintar masuk dikit, otak. maka bisa dicerna Bang. oleh otak. Itu penting dalam Islam itu menggunakan akal dan otak kita, begitu. Kepemimpinannya Kau baca Bang, Al-Quran saja, dia rob, kepemimpinannya dia rob. Kau baca kitab saja. Dia yang Oke, berkuasa di Bang bumi, Ahmad dia yang Lisan. berkuasa di bumi. Sebentar Bang Ahmad Lisan. Ya. Coba berikan statement Iya, Bang. Anda kepada orang-orang muslim supaya mereka sadar dan mengakui bahwa Muhammad itu adalah robnya umat Islam, Tuhannya umat Islam. Silakan. Gini teman-teman sahabat muslim semuanya, jangan malu mengatakan Rob Muhammad itu adalah Rob kita. Kenapa? Karena dia pemimpin kita di bumi. Pemimpin kita di bumi. Dia yang mengatur semua hadis-hadis, dia yang ngatur. Iya, makanya saya sudah Hadis bilang. semua dia yang ngatur. Yang diturunkan Allah hadis, dia yang ngatur semua, dia yang ngesahkan. Iya. Jadi umat muslim itu Bahkan diatur, di dalam umat muslim itu diatur, dikendalikan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad, betul? iya, Iya. dia yang mengendalikan semua. Iya, makanya saya bilang Ya. teman-teman, Muhammad itu Rob kalian. Gitu loh. Kenapa kalian malu? Ini Rizal udah mengakui Muhammad itu Rob kalian. Rizal, Muhammad itu Robnya umat muslim, betul? Bahkan di syahadat pun ditempelkan namanya. Iya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Muhammad itu Robnya umat muslim. Ini Rizal mengakui. Cuman Rizal nggak mau mengakui bahwa di dalam terjemahan Rob itu artinya Tuhan. Ini coba kau Ini lisan, standar kau- ganda kau mereka kasih ini, aku standar ganda. satu dalil yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba kau kasih dalil. Oke, Aku sekarang saya kasih tanya, dalil. Muhammad itu Robnya umat Islam, betul atau salah? Des, jangan diulang-ulang. Sudah katakan Sebentar. itu. Muhammad adalah Robnya umat Islam, betul atau salah? Betul, pemimpinnya umat Betul. Islam. Oke. Ya. Ketika Firaun berkata, "Anna rabbukum," saya ini Rabbmu. Itu pengakuan Firaun, dia Oke. mengatakan Ketika Muhammad berkata, kalau Muhammad berkata, "Anna rabbukum," Muhammad sesat nggak? nggak pernah, nggak akan ada itu Bukan itu gini. Kalau Muhammad itu Rob kalian, berarti Muhammad berkata, "Anna rabbukum," betul nggak? Nggak ada, di mana ada dalilnya? Coba. Gimana Pak Ahmad Lisan? Coba Pak Ahmad Lisan, silakan. Bang Rizal, malu nggak Bang Rizal menganggap Muhammad itu Rob? Malu. Lisan, kau itu coba gunakan akal dan otakmu ya, Lisan ya. Karena Loh, ketika kita saya berdiskusi, kalau nggak berakal saya nggak hidup saya ini. iya Nggak makanya bisa saya itu aku kan hidupi, tadi anak sudah istri saya tunjuk. nggak bisa saya hidupi, berakal saya. Aku sudah, berakal baik. Kalau berakal kita uji akalmu. Aku kan sudah Malu nggak? bilang. Ini jawab dulu pertanyaan saya. Anda malu menuhankan Muhammad? Nggak ada dalil tentang Nabi Muhammad itu Tuhan. Kalau kau punya agar aku nggak sebelum aku diskusi Lisan, aku pastikan dulu orang itu mempunyai akal dan otak dan tahu cara menggunakan akal dan otaknya. Karena di dalam Islam, ketika seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka orang itu sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi dari hewan ternak itu. Bang, Jadi, ketinggian abang itu ketinggian, kebanyakan otak abang tuh. Kau Kebanyakan tunjukkan otak, dalil Bang, betul. di mana ada Nabi Muhammad Sehingga itu bisa berbelit-belit. mengaku Tuhan. Begitu. Jangan dengan congormu kau membaca Al-Quran, kemudian kau membaca Alkitab saja kau tidak mampu. Kau tahu nggak? Kemudian kau Arti menantang Rob tahu para nggak? ulama seolah-olah kau paling hebat. Loh. Kau bisa baca Al-Quran nggak? Bukan saya aja yang ngaku itu.
Muhammad Enggak, itu aku roh. tanya kau, Bukan kau saya bisa aja. baca Al-Quran enggak? Kau bisa baca Al-Quran Loh. enggak? Kau Kapan bisa kita baca tanding, Al-Quran, Bang? aku Ayo. tanya bisa atau Saya enggak? di Jawab follow, dulu. bertanding kita baca Al-Quran dulu. Enggak, kau bisa baca Al-Quran enggak? Aku tanya itu. Bisa atau enggak? Gini Kau aja. bisa jawab dulu. Kapan jangan kita tanding kau. baca Al-Quran? Coba tampilkan Al-Quranmu Rijal, biar dia tes bisa baca nggak dia. Itu makanya, Dis, kau kalau diskusi itu jangan tanyakan Iya, masalah gini loh. kesehatan Coba kau buka seseorang Al-Quranmu, kepada suruh dia tukang baca. parkir. Sebentar Rijal, Maka nggak buka akan Al-Quranmu. Sebentar, buka Al-Quranmu di situ. Coba suruh dia baca, tes. Nggak bisa, dia udah akui dia nggak bisa baca. Dia Nanti kamu kok ayo baca, lomba baca Quran ayo. aku nggak mau Gini mempermalukan aja, dia di lomba hadapan kita Bang umum. baca Quran yuk. Begitu. Ah, kalau nggak follow saya, nanti DM kita tanding baca Quran. Tuh, udah ditantang tuh Enggak, Rijal. kalau begitu, kau bisa baca. Ah. Makanya baik, aku tunjuki. Coba kau baca ya. Kalau Islam tuh diukur dengan lomba baca huruf Arab. Kau kan menantang ulama. Ulama tidak ada Rijal, satu. saya pesan sama kamu Rijal. Loh, saya Seandainya nggak Abdul menantang Somad, ulama. Adi Hidayat, gini, seandainya Abdul Somad dan Adi Hidayat berani diskusi dengan saya akan buat mulut mereka mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Pegang ngomongan saya. Pegang ngomongan saya. No. Sedangkan Bang Edi. Tasik Ngaji aja belum debat aja sudah ngakui Muhammad itu Robnya umat Islam. Gimana? Ayo, mana? Bang Edis, Ya. izin Bang Edis. Saya mau ucapkan dulu apa inspirasi saya sama umat-umat Muslim Silakan, yang seiman sama saya. Silakan, Bang. Gini ya, teman-teman Muslim, dimanapun Anda berada, buatlah motivasi kamu, romnya Bang Edis ini agar kamu supaya lebih pintar. Contohnya, kalau kamu melawan Bang Edis itu, janganlah dilawan-lawan, jangan. Lihat aja motivasi itu apa. Contohnya, minum kencing hewan katanya, minum kencing onta. Dikupas, dicari, salah apa enggak. Gitu loh. Mana yang kira-kira kamu nggak cocok perasaan kamu sama Bang Edis, itu pelajaran buat kamu semua, termasuk kamu Rijal Motor. Jangan nantang-nantang. Muhammad itu Rob. Biar kamu tahu Muhammad itu Rob. Umat Muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat Muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Rijal Motor, otak saya nggak beres juga kan, lebih nggak beres lagi itu Ustadz itu. Saya hanya orang awam. Iya, makanya kalau kau orang awam, kau harus ikut. Aku tahu dari wajahmu dan dari bentukmu, aku sudah tahu Gak bahwa boleh kau itu gitu orang Rijal. Kau nggak pemain fisik. Kamu menjengkelkan Rijal, saya, ya? kamu nggak boleh DM gitu. saya, Dia ngaku orang awam. Dia Kenapa? ngaku orang awam. Dia- Kok mau Maka fisik-fisik, aku jangan katakan, fisik-fisik. sudah Dengar tahu Rijal. aku. Ntar Di dulu, sini nggak kau bisa. jangan- Orang Gini, awam pun saya Aku lebih Rijal. sudah dari tahu kau kamu. orang awam. Ntar Rijal, dulu. dengar. Dis, Teman-temanmu ntar dulu. sendiri sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Bahkan Tasik Ngaji nih. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Muhammad bisa dikatakan Rob. Wow. Muhammad itu wakil Tuhan Rijal, berkamu Oh. tahu wakil Tuhan. Muhammad itu Rob. Robnya umat Islam. Hei, kaum muslimin, bangun. Dialah yang menyebarkan agama di silakan. muka bumi ini, agama Islam. Biar kamu paham Rijal, Muhammad itu Rob. Gini, Bang Ahmad, ini Rijal ini juga sudah mengakui Muhammad itu Rob. Dia akui aku kok. mengakui Memang- Nabi Muhammad itu Rob, tapi lisan ini dia nambahin.
dia mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Oke, kalau Dan gitu nggak apa ada bahasa satu Indonesianya Rob apa? Bahasa Indonesianya Rob apa? ulama. Beda, Tuhan itu di dalam Enggak, bahasa Tuhan itu Arab kan bahasa ada Indonesia. adalah Gini, ilah. bahasa Indonesianya Rob itu apa? Itu pemimpin yang mulia. Berarti Allah itu bukan Yang berarti diutamakan. Allah Kalau oke. secara Kalau kata- ada orang muslim berkata ya Rob, berarti ya pemimpin gitu, bukan ya Tuhan. Itu bedanya, itu Des. Makanya aku bilang berkali-kali agar kau menggunakan otakmu dan akalmu, agar aku nggak berdiskusi dengan hewan ternak yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, begitu. Abang itu Karena banyak ketika nakal. seseorang itu tidak menggunakan akal dan otaknya, maka dia sama dengan hewan ternak dan bahkan lebih rendah lagi. Oke, jadi Rob itu bukan Tuhan ya. Rob itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dia akan menjadi pemimpin atau yang mulia. Gitu. Oke, Yang berarti oke, saya balik lagi nih ayat Al-Qur'an yang tadi nih. Sebentar. Saya balik lagi nih. Ini di dalam Al-Qur'an surat yang tadi saya bacakan. Nih, coba. Ini kata Rob di sini ya. Oke nih. Silakan nih Rizal nih. Anna. Nih ya. Di sini ada kata-kata faqala, yang berkata ini siapa? Fir'aun. Nih. Anna, perhatikan nih. Nih. Anna rabbukum. Ya. Anna rabbukum, katanya akulah Tuhanmu. Mana di sini? Semua kata-kata Rabb ini diterjemahkan di sini menjadi Tuhan. Ketika Muhammad berkata kepada umat muslim Anna rabbukum, berarti artinya apa Rizal? Meninggal dunia. Gini Bang Rizal, Muhammad itu Rob bukan berarti disamakan seperti Allah. Betul, iya. Bukan Sekalipun disamakan, Muhammad bukan itu dia Rob pencipta langit kalian, dan bumi. bukan artinya Muhammad itu adalah sang pencipta. Bukan, siapa bilang Muhammad sang pencipta? Gak ada yang bilang Muhammad sang pencipta. Gila apa gimana? Tapi Kalau Muhammad Muhammad itu itu Rob nyiptakan- kalian. Nyiptakan kodok pun nggak bisa Muhammad. Iya, nggak bisa. Apalagi Lisan, kau kan mengatakan, iya. Kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Jadi kau mengambil dan mana dalil yang mendukung pernyataanmu tadi? Coba kau kasih tunjuk kepada aku. Surat yang tadi. Surat Ketika yang mana? Firaun berkata Rob Anna itu rabbukum. bahasa Indonesianya. Yes, kau aku, Tuhan, kau jangan ajarin dia. pemimpin. Oh, silakan kalian berdua, silakan. Coba silakan. Kau kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Sementara di dalam bahasa Arab, Tuhan itu artinya ilah. Kau Jadi coba bukan Tuhan. tunjukkan satu ayat Al-Qur'an yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Coba. Ya, Ya, kau kamu nggak kan akan mengakui ketemu Muhammad itu Rob sampai gimana? kiamat kurang sehari, Lisan. Kau nggak akan menemukan ayat yang menyatakan itu. Itu makanya kau mengakui tadi bahwa kau orang biasa. Bang, Orang biasa sebenarnya itu, kita sepaham Bang, tapi abang yang keras kepala gitu. enggak, Betul. ini aku enggak keras kepala, Ketinggian abang itu ketinggian. aku sesuai lisan, aku sesuai dengan apa yang dikatakan para ulama. Aku tidak menantang ulama. Coba tidak dulu, seperti kau. coba abang ajari dulu aku. Bang Rizal Kau ajari dulu, mengaku coba. orang biasa. Orang biasa itu biasanya orang yang tidak punya ilmu. Kemudian kau menantang Bukan ulama. orang biasa itu berarti nggak tahu apa-apa Bang. Kalau aku nggak tahu apa-apa, nggak bisa beranak, anak istri apa gitu, biniku itu. Bertahu kau. Kalau aku Iya. nggak tahu apa-apa, nggak bisa, pasti aku nggak punya anak. 3 anakku Bang. Oke ya, jadi intinya teman-teman sekalian sudah menyaksikan ya bahwa Begini, sebenarnya aku mau turun, ini banyak pelanggan aku yang alasan begini. dia, alasan. Tidak ada Tuhan selain selain yang diperintahkan. Oh ini benar. Tidak ada Itu kan. Tuhan selain yang dipercaya Bani Israel, betul? Iya, itu mungkin benar. Bani Israel Oh, itu kan mungkin ada benar, ada gimana? Musa. Itu Ada tertulis Musa. di dalam Al-Quran Tapi, gimana? Ntar dulu, aku mau turun tadi. Ini closingku ya.
Tetapi ingat jadi contoh juga ini Bang. Jangan jantun dulu Bang, saya tanya sama Abang. Coba dulu Abang kalau jelasin begitu, dulu itu. Silakan Bang Ahmad Lisan, apa? Gini Bang, itulah kekerasan. Saya sangat prihatin sekali melihat Islam-Islam ini menghujat. Udah gitu melarang orang ibadah. Ajaran siapa itu? Tapi Coba ajaran Bang. Islam itu Bang. Makanya itu Bang, saya sangat prihatin Bang. Gini Sangat Bang, prihatin gini. saya itu. Oke, gini Bang. Dalam hal Muhammad itu Rob, kita setuju. Tapi kalau Abang bilang itu bukan ajaran agama Islam, kita berdebat Bang. Begini, di dalam hadis ada ayat yang berbunyi begini. Jikalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Jadi ketika ada orang Kristen, misalnya mereka ada acara ibadah, ketemu orang Muslim di jalan, didesak mereka. Memang itu ajaran agama Islam. Gimana? Itulah Bang, saya sangat prihatin sekali. Makanya hati saya ini pun jadi sakit Bang. Agama ini, agama Islam ini. Ketika Abang mengikut agama Islam, memang Abang itu nanti akan didesain, Abang akan dibentuk menjadi pribadi yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Tapi kalau Abang menjadikan Yesus sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu atau sebagai Tuanmu, Abang akan menjadi pribadi yang mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang ini kan Bang Ahmad Lisan itu menjadikan Muhammad sebagai Rob, menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pengendali, pemimpin, pengatur hidupmu. Akhirnya apa? Akhirnya mengikuti hadis ini. Nih, ya Bang ya. Nih Bang, saya akan tunjukkan Bang. Saya kalau ngomong nggak asal-asal ngomong. Inilah ketika Anda menjadi seorang Muslim. Nih, saya tampilkan ya Bang ya di kamera ya. Sabar ya Bang ya. Nih, ketika Anda menjadi seorang Muslim, inilah yang Anda lakukan jika Anda bertemu sesama Anda manusia. Perhatikan ya. Nih, di dalam hadisnya Bang dikatakan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Jadi kalau ada orang Muslim Bang bubar-bubarin agama Islam, agama Kristen lagi, mereka lagi ada acara di jalan, ya memang ada ajarannya Bang. Bagaimana? Ini ajarannya. Nih ya. Pengharaman memulai salam kepada orang kafir. Nih. Nggak boleh Bang. Kalau Anda bertemu dengan mereka nih. Apabila salah satu dari kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka desaklah ia ke jalan yang sempit. Ini Bang. Kalau Muhammad menjadi Robmu, menjadi pengatur pengendalimu, maka kamu akan melakukan ini. Tapi kalau Yesus yang kalian jadikan sebagai Rob, yang kalian jadikan sebagai Tuhan, apa kata Tuhan Yesus? Jika kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Maka dikatakan oleh Yesus, aku berkata kepada kamu, jangan membalas orang yang berbuat jahat kepada kamu. Bahkan apa kata Yesus? Kasihilah musuhmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya Bang, 2025 ganti Tuhan. Jangan lagi bertuhankan kepada Muhammad Bang. Makanya saya bilang stop menuhankan Muhammad. Selagi Anda menuhankan Muhammad, Anda akan selalu dibentuk menjadi karakter yang membenci orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan Bang, ada sebuah hadis. Ini salah satu penyebab apa namanya? Mohon maaf nih, penyebab orang jadi telolis Bang. Nih, ya Bang ya. Nih Bang ya. Nih. Saya akan bacakan Bang. Saya bacakan Bang ya. Nih. Kiamat itu, ini bagi orang-orang, kan banyak Bang orang Muslim yang merindukan supaya yaumil akhir itu terjadi. Hari kiamat itu terjadi. Nih,
Nih, saya tampilkan Bang ya. Saya tampilkan. Ini kalau saya ngomong semua by data Bang. Ada datanya semua. Nih. Perhatikan Bang. Nih. Ya. Di sini, sebentar agak sedikit buram. Nah ini nih. Nih. Tidak akan datang kiamat hingga kamu memerangi, membantai di sini Bang, bahasa Arabnya Bang. Ya, qatilun, membunuh. Tidak akan datang hari kiamat hingga kamu memerangi bangsa Wahyudi. Hingga batu yang di belakangnya. Nih, sehingga batu yang di belakangnya ada orang Yahudi berkata, "Hai orang Muslim, ini ada orang Wahyudi di belakangku. Bunuhlah dia." Nih Bang. Ini. Jadi hadis ini memancing orang-orang, para syuhada-syuhada yang merindukan hari kiamat itu membunuh orang Yahudi. Karena apa? Karena kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi Wahyudi. Ini Bang, diajarin membenci bangsa Wahyudi. Padahal apa tertulis di dalam Al-Quran Bang? Apa tertulis di dalam Al-Quran? Nih, oke, saya tampilkan lagi ayatnya. Di dalam surat Yunus, saya tampilkan. Nih, Yunus, sebentar, saya bukakan ya. Di dalam surat Yunus, sebentar, Yunus ayat, sebentar, Bang ya, sabar. Nih. Yunus ayat 90. Nih. Bentar, sabar ya Bang ya. Nih, di dalam surat Yunus ayat yang ke-90. Nih. Perhatikan Bang. Lihat nih. Dan kami memungkinkan Bani Israel melewati laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri." Tapi ditambah ini oleh Allah. Ditambahin dalam tanda kurung. Ini tanda kurung ini yang bikin Muslim jadi ini. Nih. Jadi Firaun berkata, tidak ada Tuhan melainkan yang dipercayai Bani Israel. Tapi ketika abang baca hadis, justru malah memusuhi Bani Israel. Malah katanya kiamat tidak akan datang kalau kamu tidak bunuh Bani Israel. Itu Bang, begitu banyaknya orang-orang Muslim yang syuhada-syuhada itu, yang sangat mereka merindukan datangnya hari kiamat. Itu mereka di dalam pikiran mereka itu, kapanlah yaumil akhir itu datang. Nah, supaya hari itu cepat datang, kata hadis, kamu harus membunuh orang Wahyudi. Kamu harus memerangi dia. Karena dikatakan dalam hadis itu, kiamat tidak akan datang hingga kamu memerangi orang Wahyudi. Itu Bang. Makanya saya sudah bilang Bang, tolong BNPT, ini kayak begini dihapus ini. Gitu loh. Gimana ngapusnya Bang, udah mendarah daging? Nah itu dia Bang. Karena begini Bang, ada cara bagaimana menghapus ayat-ayat ini. Ayat-ayat hadis ini Bang. Gini, di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata begini. Bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, makasih. Di dalam kitab-kitab sebelumnya, di dalam Taurat dan dalam Injil terdapat kebenaran. Jadi menurut Al-Quran, umat Muslim itu disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Tetapi apa yang dilakukan oleh umat-umat Islam, oleh pemimpin-pemimpinnya, ustadz-ustadznya, disuruh beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Yang itu tadi yang saya bacakan tadi, itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran Bang. Makanya caranya adalah dengan mengembalikan atau dengan menggunakan ayat Al-Quran itu. Ayat Al-Quran menyuruh umat Muslim untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Kitab Taurat dan kitab Injil. Artinya umat Muslim tidak perlu beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Contoh, apa itu kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Kitab hadis Bukhari, kitab hadis ini, kitab fikih, kitab kuning, kitab ini.
yang membuat orang Islam saling pecah belah, saling baku hantam. Gara-gara kitab-kitab itu, kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran itu. Islam malu, Bang. Nah, itu dia, Bang. Di surah An-Nisa 136 itu, Bang. Malu mereka itu, Bang. Kalau saya nggak malu. Iya, makanya seperti malu itu, mereka, Bang. Menurut Al-Quran, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu adalah kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Injil. Tapi umat muslim nggak percaya, Bang. Mereka sudah anti duluan. Mereka anti karena ulamanya bilang, nih kata Abdul Somad nih, perhatikan ya. Apa kata Abdul Somad terhadap kitab Injil? Apa kata Abdul Somad nih? Perhatikan ya. Sabar ya, nih. Abdul Somad. Sebentar. Nih. Ini kata Abdul Somad terhadap kitab Injil. Makanya umat muslim jadi nggak mau mengaku Injil karena ceramahnya Abdul Somad. Saya bacakan nih, ceramahnya Abdul Somad nih, saya perdengarkan. Kalian lebih dengar ulama kalian ketimbang nih. Agamanya Islam, sedangkan kitab yang turun kepada Nabi Isa Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Islam artinya berserah diri kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim itu Islam. Makanya Ibrahim. Tuh, kan gak nyambung kan? Dia tanya apa? Nyambung apa? Nih, saya jawab nih. Dikatakan Injil itu, isi Injil itu sekarang 4 kitab ditambah 14 surat Paulus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 tambah 14 surat Paulus. Bukan Injil yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, katanya Abdul Somad, Injil sekarang nggak ada lagi katanya. Loh, kemana? Kemana Injilnya pergi kemana? Masa Al-Quran di abad ke-7 memerintahkan beriman kepada Injil, tapi Injilnya hilang, gimana? Kan nggak masuk akal. Al-Quran yang datang abad ke-7 memerintahkan untuk beriman kepada Taurat, tapi katanya Tauratnya hilang, digondol tikus. Ya nggak mungkin lah. Masa Tauratnya hilang? Begitu. Tapi di detik yang sama, ini di detik yang sama nih, perhatikan. Inilah munafiknya orang Muslim. Lihat nih. Nih. Munafiknya orang Islam ketika mereka mengatakan Injil dan Taurat sudah dipalsu-palsukan. Tapi di detik yang sama, ini yang dikatakan oleh Abdul Somad. Perhatikan. 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Di detik yang sama bilang, Taurat yang sekarang itu sudah dipalsukan. Di detik yang sama bilang, di dalam Ulangan 18 ayat 18. Munafik. Itu Bang. Seperti si Juma itu, Bang. Saya pernah lihat live-nya itu, Bang. Itu Alkitab itu dipelintir-pelintir, Bang. Bagaimana mungkin kalau Alkitab, Bible dipelintir-pelintir, tetapi di detik yang sama umat Muslim mengatakan nubuatan Muhammad ada di situ. Berarti umat Muslim ingin menyampaikan bahwa Muhammad dinubuatkan di dalam kitab yang dipelintir. Kan aneh. Gitu loh. Seperti itu, Bang. Padahal jelas nih di dalam Al-Quran. Di dalam kitab-kitab terdahulu terdapat petunjuk dan cahaya. Nih, saya bukakan ayatnya lagi ya. Di dalam Taurat, nih. Terdapat cahaya, nih. Saya tunjukkan ayatnya di dalam Quran kalian ya. Karena umat Muslim itu gini, Bang. Banyak umat Muslim yang dia itu ketika membaca Al-Quran gak dibaca artinya. Makanya umat Muslim gak pernah tahu isi Al-Quran.
Karena waktu tujuannya bang, waktu dia baca Quran itu dia dapat amal, dapat pahala. Ketika dia membunyikan huruf-huruf itu dapat pahala gitu. Dia masa bodoh artinya bang. Makanya nggak pernah ngerti isi Al-Quran. Nah nih, Satu alif bang dapat pahala. Janjinya bang. Seandainya mereka baca artinya, nih. Seandainya kalian ini baca-baca huruf-huruf Arab begini, kalian baca artinya, kalian akan mengimani kitab-kitab terdahulu. Perhatikan. Nih ya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Nggak ada dibilang kami menurunkan kitab Sahih Bukhari. Tidak ada dalam Quran. Bacalah kitab Sahih Bukhari. Kagak. Nggak ada dalam Quran. Bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kagak ada. Yang ngomong itu adalah para ustadz pendiri pondok pesantren supaya kitabnya laku. Ustadz-ustadz di pondok pesantren, mereka kan jualan kitab. Kitab yang dijual mereka kitab apa? Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ini. Gimana kitab-kitab nanti tidak ada yang beli? Maka harus digaungkanlah bahwasanya kalau kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab ini. Ketika umat muslim dicekoki seperti itu setiap hari, tahunan, ratusan tahun, akhirnya mereka sudah latah mengatakan bahwa kalau mau paham Quran, bacalah kitab tafsir ini. Bisnis lancar, bos. Seperti itu bang jalan ceritanya. Makanya kemarin ada para santri dari Lombok. Ada para santri, kumpulan para santri dari Lombok. Mereka bikin video. Mereka bilang begini. Isi garis besarnya mereka bilang begini. Kita ini umat muslim, kata dia, telah dibodoh-bodohi. Kenapa? Karena kita sudah didoktrin sedemikian rupa bahwa pikiran kita ini harus sejalan dengan ini, dengan ulama ini. Harus sejalan dengan dia. Kalau tidak kita dibilangin sesat, katanya. Iya. Padahal Al-Quran perkataan mereka itu ya mewakili saya itu bang. Iya. Padahal perkataan mereka mewakili saya. Betul. Padahal Al-Quran, kata Al-Quran diperuntukkan untuk manusia. Bukan untuk ulama, untuk anu doang. Ibnu Katsir doang. Dan yang punya akal bukan Ibnu Katsir doang. Anda juga memiliki akal. Begitu. Seperti itu bang. Gimana? Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Saya ngomong dulu bang sama silakan. Umat-umat saya. Gini teman-teman umat muslim, jangan sakit hati kalau saya ngomong. Memang benar Muhammad itu Rob kita, dialah pemimpin kita. Kalau kamu memang percaya, ya terus lanjut. Kalau tidak, jangan takut murtad. Jangan takut murtad. Itu pesan saya. Jangan takut murtad. Oke bang. Oke bang, jadi itu ya teman-teman ya, ini pesannya dari teman-teman muslim, supaya teman-teman muslim paham ya. Nih, saya ganti kacamata dulu, katanya terlalu silau katanya. Oke, begitu ya Bang Ahmad Lisan. Oke bang, semoga sehat selalu, lanjut bang. Walaupun abang istilahnya tidak cocok, ada yang tidak cocok bagi hati saya, abang menambah ilmu saya, menambah yang tidak tahu saya selama ini jadi tahu. Oke bang, terima kasih, semoga panjang umur bang. Saya turunkan ya bang Lisan bang. ya. Oke, saya turunkan bang Lisan. Oke bang, oke. Ya, itulah teman-teman ya. Jadi teman-teman muslim jangan alergi dulu dengan channel Edis TV. Soalnya sudah banyak umat muslim yang senang dengan channel Edis TV. Mereka nggak nonton acara Ustaz Abdul Somad lagi karena tidak ada isinya. Begitu. Coba lihat Abdul Somad kalau live di TikTok. Yang nonton cuma 30 orang. Itu jamaahnya sendiri. Ya kan? Mungkin dipaksa. Ya tonton gue ya biar rame. Oh. Sekarang umat muslim nontonnya channel Edis TV di mana-mana. Ya. Ayo silakan. Yang muslim-muslim.
Mari, ayo. Kita kasih naik ada Jannah Senja. Ayo, Jannah Senja. Silakan, yo, ini ada 19.000 orang ya di TikTok menonton, yang di YouTube nggak tahu ada berapa orang ini ya. Artinya sudah lebih 20.000 orang. Yuk, silakan. Jannah Senja, apakah Anda seorang muslimah? Iya. Ya, silakan Jannah Senja. Kalau Anda ingin diskusi dengan baik, saya mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Mari Bisa, kita tapi diskusi buka dengan dulu baik, kacamatanya dengan juga. tertib. Silakan, nyalakan kamera. Bisa. Tapi buka dulu kacamatanya. Kameramu nyalakan dulu. Kameramu mana? Buka dulu kacamatanya. Oke, baik. Kalau Kamu tidak bikin kopi ini berilmu, kamu di mulu. bawah. Tidur di bawah kalau nggak berilmu. Tidak mampu, mereka tidak mampu. Apa sih yang sekarang mereka lakukan? Apa sih, tahu nggak apa? Mereka ingin mempersekusi. Mereka ingin supaya apa? Inilah dia. Tolong ini, cari orang. Halal darahnya. Kalau berargumen nggak sanggup. Nggak bakal sanggup mereka kalau berargumen. Ayo. Oke, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Daeng Sahrul. Ya, selamat malam Daeng Sahrul. Malam, Idis. Ya, gimana Daeng Sahrul? Jadi, Idis, berapa nih penonton, Idis ya? 18.000 kak? 18.400 orang nih di TikTok yang nonton. Di YouTube nggak tahu ada berapa itu. Mungkin 3.000-an. Ya, dengarkan ya penonton ya. Dengarkan ya. Idis itu tidak mengakui itu Yesus itu Tuhan. Betul? Pasti kamu turunkan saya. Enggak ada Betul? diturunkan. Enggak ada Saya tunjukkan Tuhan di situ videonya. merujuk kepada siapa? Videonya saya tunjukkan kau. Tuhan di situ Betul? merujuk kepada Mau. siapa? Mau saya tunjukkan videonya sama kau. Mau, jangan Tuhan di diturunkan situ saya. merujuk Mau. kepada siapa? Kamu bilang Yesus bukan Tuhan. Pasti Tuhan kamu di situ turunkan merujuk kepada siapa? Kamu bilang mengatakan Yesus bukan Enggak, kata Tuhan di situ merujuk kepada siapa? Pasti kamu turunkan saya. Kau Enggak, tidak kau ke berani, laut Dis. dulu. Udah kau ke laut sana. Tidur kau di laut sana. Jadi mereka teman-teman, orang-orang Islam ini karena mereka sudah tidak bisa lagi berargumen dengan saya. Mereka ini berhalusinasi. Iya. Halusinasinya terlalu tinggi. Teman-teman, saya pernah diskusi membahas Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Nih, saya tunjukkan. Jadi video itu mereka potong ya, dan mereka hilangkan konteks dalam diskusi itu. Nih, saya kasih contoh ya. Lukas pasal yang ke-22. Pasal yang kedua ayat yang kedua. Nih, perhatikan. Saya tampilkan kepada kalian ya. Nih. Sebentar. Baik, sabar ya. Sabar, lagi burem, sabar. Lukas pasal yang kedua. Tahu nih kenapa kok burem ini, sabar. Nah, ya nih. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Perhatikan teman-teman, supaya teman-teman cerdas ya. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Judul perikopnya. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Perhatikan ayat 22-nya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia di sini Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Perhatikan teman-teman, ini kalau teman-teman nggak ngerti, teman-teman juga bingung ini. Perhatikan di sini Yesus, ya Tuhan kita Yesus, di sini diserahkan kepada Tuhan. Apakah kata Tuhan di sini merujuk kepada Yesus? Jawabannya tidak. Kata Tuhan di sini merujuk kepada Bapa di sorga. Ya, Yesus diserahkan kepada Tuhan. Kata Tuhan di sini Bapa di sorga. Yesus bukan Tuhan dalam pengertian Yesus bukan Tuhan Bapa di sorga ini. Tapi videonya mereka potong-potong. Itu kerjaan orang itu. Nekat yang nyata. Itu sama saja.
Sama saja seperti pengakuannya orang-orang muslim yang mengakui Muhammad itu Rob. Umat muslim mengakui Muhammad itu Rob. Apakah kata Rob di situ adalah Allah? Ya bukan. Sama seperti Yesus bukan Tuhan, kata Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga memang bukan Tuhan. Yesus diserahkan kepada Tuhan, kata Tuhan di situ merujuk kepada Bapa di surga. Kalau kau nggak paham lagi ya meninggal ya. Ayo silakan. Jadi teman-teman, kata Tuhan di dalam Bible itu nggak merujuk kepada Yesus. Seperti misalnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22 itu. Yesus diserahkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ya kan? Yesus itu diserahkan kepada Bapa di surga. Apa Yesus diserahkan kepada dirinya? Ya, begitu maksudnya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman masih belum paham juga, ya teman-teman silakan belajar. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita tonton bersama-sama ini ada pertanyaan yang mana bikin banyak orang pusing atau marah-marah atau menerima semua penjelasan dari Edis TV dan kita semua harus menghormatinya. Silahkan para penonton menilai sendiri dan dapat memberi tanggapan melalui kolom komentar tanya dengan jawab mengenai penjelasan dari Edis TV. Terima kasih.